Halo semuanya, perkenalkan nama saya Prudentius Aprilianus M. Laru, NIM 21120121. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil kerja dari kelompok kami. Di sini untuk judul yang kami punya yaitu mengimplementasikan sistem AI untuk menganalisis keluhan pasien menjadi diagnosa dokter dengan metode Certainty. Oke, untuk abstraknya di sini penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah pendekatan baru dalam mendiagnosis pasien dengan menganalisis keluhan yang disampaikan oleh pasien. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang berharga kepada dokter dalam proses pengambilan keputusan diagnostik, serta mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk merumuskan diagnosa yang tepat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan data keluhan pasien dari berbagai sumber seperti rekam medis elektronik, wawancara dengan pasien, dan data sensor yang terintegrasi dalam perangkat medis. Data keluhan pasien kemudian dianalisis menggunakan teknik pemrosesan bahasa alami dan metode kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi pola dan korelasi yang relevan dengan kondisi klinis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis keluhan pasien dapat memberikan petunjuk yang berharga dalam proses diagnosa. Dengan menganalisis data keluhan pasien, dokter dapat mengidentifikasi gejala kunci, memperkirakan penyakit yang mungkin terjadi, dan menyusun rencana tindakan lebih lanjut. Selain itu, pendekatan ini juga dapat membantu dokter dalam memperbaiki kualitas pengambilan keputusan diagnostik dan mengurangi risiko kesalahan diagnosa. Meskipun demikian, pendekatan ini masih dalam tahap pengembangan dan memerlukan validasi lebih lanjut melalui penelitian klinis yang lebih luas. Selain itu, perhatian khusus juga harus diberikan pada aspek privasi dan keamanan data pasien dalam mengumpulkan dan menganalisis data keluhan pasien. Dalam kesimpulan, analisis keluhan pasien dapat menjadi alat yang berguna bagi dokter dalam proses diagnosa. Dengan pendekatan ini diharapkan dokter dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan efisien serta meningkatkan kualitas perawatan pasien secara keseluruhan. Oke, yang berikutnya itu yang pertama itu pendahuluan. Diagnostik medis merupakan salah satu aspek kunci dalam praktik kedokteran. Proses diagnosa yang akurat dan tepat waktu menjadi krusial dalam menentukan perawatan yang tepat bagi pasien. Saat ini, diagnosa dokter masih sangat bergantung pada informasi subjektif yang diberikan oleh pasien, serta pengamatan dan penilaian klinis dokter. Namun, ada tantangan dalam menginterpretasikan keluhan pasien yang seringkali kompleks dan ambigu, yang dapat mengakibatkan diagnosa yang tidak tepat. Dalam era perkembangan teknologi, informasi dan kecerdasan buatan, muncul potensi untuk memanfaatkan data dan analisis yang lebih canggih dalam mendukung proses diagnosa. Salah satu sumber data yang bernilai adalah keluhan pasien yang diungkapkan secara verbal maupun tertulis. Keluhan pasien seringkali berisi informasi penting tentang gejala yang dialami dan perubahan yang terjadi pada kondisi kesehatan mereka. Yang berikutnya itu tujuan pustaka. Referensi penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini antara lain Dina Molina, Kusrini, Rudianto Arif, dan penelitian yang berjudul
pemodelan sistem pakar analisis karakter anak persekolah dengan genre musik. Sistem yang dibuat bisa digunakan untuk menentukan kecenderungan jenis karakter anak berdasarkan nilai Kertanti faktor yang dimasukkan oleh pakar pada menu ekspresi dan menu karakter. Kelemahan dari sistem belum bisa menampilkan gabungan dan dua karakter dalam hasil diagnosa. Hasil diagnosa hanya dapat menampilkan jenis ISPA dengan metode Kertanti vektor berbasis karakternya dan prosentes kecenderungan karakter dari ciri-cirinya. Untuk metode penelitiannya, untuk penyakit dan penanganan yang direkomendasikan ditunjukkan pada tabel berikut. Nama penyakit dyspepsia, penanganan yaitu dikenal juga sebagai keluhan nyeri lambung atau sakit maag. Karena menanganinya, mengkonsumsi makanan lebih sering dengan porsi lebih sedikit. Pada ispa atau infeksi saluran pernapasan akut, yaitu infeksi yang terjadi pada saluran pernapasan yang dapat menimbulkan gejala bentuk batuk, pilek, serta demam. Yang tiga ini gastritis, penyakit lambung disebabkan peradangan lambung. Penanganannya adalah dari makanan pedas digoreng berlemak. Tes berikut ini menampilkan gejala yang akan diberelasi dengan data penyakit yang disesuaikan dengan data yang diambil dari seorang pakar, yaitu gejala penyakit anak. Nama gejala: nyeri pada perut terasa kembung, merasa tidak nyaman setelah makan, mual, muntah, tidak nafsu makan, terasa perih di paru atau dada, adanya makanan yang kembali ke atas, hidung tersumbat, batuk, bersin, produksi sputum atau dahak yang berlebihan, demam, sakit kepala, kelelahan, merasa lemas, sakit saat menelan, suara serak, perut bagian ulu hati terasa panas dan perih, perut terasa kembung, sering cegukan, merasa cepat kenyang saat makan, tinja berwarna hitam, muntah darah, pilek, lemas, nyeri tenggorokan, banyak makan dan minum, sering buang air kecil, mudah ngompol, menurunkan berat badan yang drastis dalam waktu 2-6 minggu sebelum terdiagnosis, mudah marah, sesak nafas, dehidrasi, menggigil, sakit perut, nyeri otot, nyeri sendi, luka robek pada kulit, berdarah, tenggorokan bengkak, badan terasa lelah, pusing, susah menelan, saat kencing terasa nyeri, terbakar atau ada sensasi menyengat, nyeri pada pinggul bagian belakang, urin berbau busuk, terlihat keruh dan mengandung darah. Tidak produksi dalam mengidentifikasi gejala pada penyakit anak. Rule 1. Ini proses diagnosis dilakukan untuk menentukan sebuah keputusan. Sistem akan menelusuri jenis penyakit berdasarkan gejala yang ada berdasarkan representasi pengetahuan.
dengan aturan kaidah produksi. Gambar pohon keputusan. Proses diagnosa yaitu suatu penyakit di sistem akan ditelusuri berdasarkan fakta atau gejala, kemudian dicocokkan dengan rule berdasarkan metode Kertanti faktor. Itu algoritma diagnosa sistem. Yang berikutnya itu flowchart. Sistem merupakan sistematika untuk menggambarkan bagaimana jalannya program yang ditunjukkan pada gambar. Pada gambar 3 ini gambar flowchart sistemnya. Ini entity relation diagram atau RD, yaitu diagram yang menunjukkan informasi yang akan dibuat dan simpan untuk digunakan pada sistem. Atributnya dinyatakan sebagai file dari tabel-tabel tersebut. Ini gambar entity relationship diagram. Hasil pembahasan tampilan aplikasi sistem pakar mendiagnosa dan hasilnya terlihat pada gambar di bawah ini. Ini gambar hasil diagnosa penyakit. Oke. Gambar gejala dispepsia. Sini kesimpulan dan saran. Menyelesaikan dari rumusan masalah pada penelitian ini didapatkan kesimpulan sebagai berikut. 1. Membuat sistem pakar untuk diagnosa penyakit anak berbasis web menggunakan framework dan dengan metode yang diterapkan adalah Kertanti faktor. Yang kedua itu sistem dapat menghasilkan informasi bagaimana cara menangani penyakit yang sedang dialami. Yang ketiga, basis pengetahuan telah dikembangkan secara dinamis sehingga pembaharuan data gejala penyakit dan aturan dapat dilakukan setiap saat jika diperlukan. Pengguna dapat mencetak hasil diagnosa berdasarkan pengujian hasil diagnosa sistem dengan pakar. Hasilnya telah sesuai dengan pengetahuan pakar. Yang 6, berdasarkan perhitungan menurut program dengan sistem. Metode Kertanti faktor ini mampu memberikan hasil berdasarkan bobot gejala yang telah dipilih pengguna pada sistem dan bisa memberikan jawaban pada kasus yang tidak pasti kebenarannya seperti masalah pada penelitian ini, yaitu diagnosa suatu penyakit. Dari penelitian yang dilakukan ini, penulis memberikan saran untuk menyempurnakan pengembangan sistem ini. Selanjutnya antara lain sebagai berikut. Yaitu 1. Sistem pakar yang dapat dibuat menggunakan metode yang lain. 2. Jenis penyakit bisa ditambah lebih banyak lagi untuk mengembangkan sistem pakar ini. 3. Untuk penelitian selanjutnya dapat dikembangkan berbasis Android. Oke, baik, mungkin saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.